di usianya yang mendekati 84 atau 85 tahun, pemimpin tertinggi Iran yaitu Ayatollah Ali Khamenei kembali menjadi sorotan dunia di tengah mulai berkecamuknya perang besar dengan Israel. Iran, Ali Khamenei, dua nama yang saling berkaitan. Setelah lebih dari 3 dekade memegang kekuasaan tertinggi di Iran, Ali Khamenei saat ini berada dalam posisi yang paling krusial dalam karirnya, di mana perang besar dengan Israel yang sebetulnya sama-sama ingin dihindari, namun ini telah pecah, dan hal ini sulit untuk diprediksi kemana arah dari perang ini. Akankah menyeret negara-negara lain sekutu masing-masing, atau bagaimana? Israel tidak akan bertahan lama, serunya dengan lantang dalam sebuah khutbah Jumat. Kita harus melawan musuh sambil memperkuat keimanan kita yang tak tergoyahkan. Demikian adalah kata-kata keras yang penuh dengan makna dan diucapkan dengan intonasi yang kokoh dan penuh dengan kepercayaan diri. Pernyataan keras ini datang hanya beberapa hari setelah Israel berhasil membunuh Hasan Nasrallah, yaitu sekretaris jenderal Hizbullah, melalui serangan bom besar di markas organisasi tersebut di Beirut. Nasrallah bukan hanya sekutu politik, tetapi juga dia adalah teman pribadi Khamenei selama puluhan tahun. Lahir sebagai anak seorang ulama kecil di sebuah kota di timur Iran, Khamenei muda memulai perjalanan politiknya pada tahun 1960-an dalam situasi dan atmosfer penuh dengan ketegangan di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi yang saat itu sedang menjalankan program modernisasi dan reformasi, dan hal itu ditentang keras oleh kelompok Islam konservatif. Sebagai mahasiswa dari sebuah universitas di kota Qom, yaitu pusat studi teologi Syiah, Khamenei dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam konservatif serta pemikiran radikal Ayatollah Khomeini. Tokoh oposisi utama yang kala itu telah diasingkan. Pada akhir 1960-an, Khamenei menjadi agen bawah tanah daripada Khomeini dan penyelenggara aktivitas Islam di Iran. Ditangkap dan dipenjara berulang kali, Khamenei tetap mampu melakukan perlawanan serta gerilya dalam revolusi tahun 1978 yang menggulingkan Shah Pahlavi. Dia dengan cepat naik hierarki dan muncul dalam panggung pemerintahan baru, dan pada 1981 terpilih sebagai presiden. Setelah kematian Khomeini pada 1989, yaitu mentornya, dia dipilih menggantikan posisi tersebut, dan saat itu dia melakukan beberapa amandemen konstitusi dan memberikan
kelonggaran-kelonggaran tentang syarat-syarat kepemimpinan dan syarat-syarat pemilihan pemimpin di dalam tataran pemerintahan Iran. Sejak saat itu, dia semakin kokoh mengkontrol pemerintahan dan mengkontrol kekuasaannya serta mengkonsolidasikan berbagai unsur-unsur kekuatan di dalam Iran sehingga semuanya tunduk dan patuh atas fatwa dan keputusannya. Kini Iran terlibat dalam perang besar dengan Israel. Perang besar ini justru menjadi perang terbuka yang menjadi sorotan publik di seluruh dunia. Semua pihak, baik mereka yang bersimpati terhadap Iran ataupun para pihak yang membenci keberadaan Iran, semuanya secara berdegup dan berharap-harap bagaimana ending, bagaimana kesudahan dari perang besar ini. Apakah akhirnya kedua pihak saling mundur dan surut dan terjadi gencatan senjata, atau justru melebar dan melibatkan para sekutunya? Dan ingat, kita semua tahu, dunia pun juga tahu siapa sekutu Iran dan siapa-siapa sekutu Israel. Ada sekutu besar dari Iran, yaitu Rusia, Cina, Korea Utara, dan mungkin Turki. Sementara sisanya adalah sekutu daripada Israel, yaitu negara-negara Eropa seluruhnya merupakan sekutu Israel, termasuk Amerika dan Kanada, di mana Iran juga memiliki tetangga dekat yang memiliki nuklir, yaitu Pakistan. Apakah Pakistan ingin melibatkan diri dan menjadi sekutu Iran? Hal ini dilihat dari kondisi bahwa Iran dan Pakistan adalah dua negara besar, negara nuklir yang basis agama rakyatnya adalah Islam. Mari kita berharap semoga perang besar ini bisa reda, bisa kedua belah pihak saling menahan diri, dan para sekutunya pun juga bisa memberikan diplomasi yang adem sehingga masing-masing mundur, masing-masing mau melakukan gencatan senjata dan bahkan duduk di meja perundingan. Jangan lupa like, share, dan tulis komen apa harapan Anda mengenai Iran, apa harapan Anda mengenai perang Iran dan Israel ini. Dan ayo kita tunggu berita selanjutnya.